Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Atau mungkin ada yang lemas nih karena tadi pagi belum sahur. Ya tidak apa-apa, walaupun dalam keadaan puasa seperti ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan ya. Kita harus tetap produktif, kita harus tetap ikhlas dalam menjalani rutinitas pada bulan Ramadan. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa selesai ya. Sebelumnya Bapak absensi terlebih dahulu ya. Tiffany hadir ya? Oke. Salsa hadir ya? Oke. Baik, hadir semua ya. Nah, kemarin kita telah belajar tentang materi sel. Ada yang masih ingat bagian penyusun dari sel apa saja? Silakan. Ya, betul sekali Sylvie. Tadi sudah disebutkan, tadi ada ribosom, nukleus, dan membran sel ya. Oh ya, tangan untuk Sylvie. Ya, tadi sudah benar. Ngomong-ngomong tentang membran sel, ada yang tahu fungsi dari membran sel itu apa? Silakan. Ya, benar sekali Tri Ayu, tadi sudah dijelaskan oleh Tri Ayu ya. Jadi fungsi dari membran sel yaitu untuk mengontrol keluar masuknya zat di dalam sel. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara tumbuhan agar dapat memasukkan atau mengeluarkan zat di dalam sel tersebut untuk proses metabolisme? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Ya, betul sekali Diana. Tadi sudah dijelaskan oleh Diana, memang benar ya, dapat dilakukan dengan proses difusi dan osmosis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi difusi dan osmosis dengan tujuan agar kalian dapat menjelaskan proses mekanisme difusi dan osmosis secara tepat. Kemudian dapat membedakan proses mekanisme difusi dan osmosis dengan benar. Oke anak-anak, di sini ada yang suka berbuka puasa dengan menggunakan sirup? Angkat tangan. Novita. Yang lain nggak suka, yang lain? Oh, suka semua. Ya, baik, di sini saya sudah menyiapkan gelas berisi Aquades dan juga sirup ya. Oke, saya akan memasukkan sirup ke dalam gelas Aquades, di mana sirup ini mengandung banyak zat terlarut. Coba kita lihat. Gelas yang tadinya berwarna bening, ketika saya memasukkan sirup berubah warna menjadi oranye. Nah, apabila diaduk menjadi merata ya. Nah, proses larutnya sirup ke dalam Aquades ini termasuk dalam proses difusi. Jadi proses difusi adalah konsentrasi tinggi yaitu sirup berpindah menuju ke konsentrasi yang rendah berupa Aquades. Nah, selanjutnya itu ada osmosis. Nah, jika osmosis itu kebalikannya. Jadi zat pelarut dengan konsentrasi yang rendah berpindah ke konsentrasi yang tinggi. Baik, sekarang Bapak minta untuk kalian duduk per kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jika sudah, silahkan kalian amati video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Silakan. Diffusion is the net movement of molecules down a concentration gradient. This process allows small molecules, such as oxygen and carbon dioxide, to cross the plasma membrane. Most polar molecules, such as sugars and proteins, cannot freely cross this lipid membrane. Although water molecules are polar, they are small enough to pass through the membrane freely. This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis.
If a molecule such as urea is added to one side of a membrane, it will not be able to diffuse across the membrane because it is both large and polar. Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecules. Because more water molecules are moving into this area than are leaving, the water level on the right side will rise. If the osmotic concentrations of two solutions are equal, the solutions are isotonic. However, when the solutions have unequal osmotic concentrations, the solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Sudah mulai ada gambarannya? Oke, jadi kalau sudah paham, Bapak akan berikan pertanyaan. Bagaimana mekanisme difusi di dalam sel dan bagaimana proses osmosis di dalam sel. Oke, silakan secara berkelompok kalian buat hipotesis dari pertanyaan tersebut. Silakan kalian utarakan pendapat kalian. Bapak beri waktu 3 menit ya. Oke, cukup. Baik, jika sudah, nanti Bapak akan berikan LKPD ya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, untuk LKPD semua kelompok sudah mengumpulkan ya. Baik, minggu lalu Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa kentang, garam, teh celup, dan sebagainya. Dibawa semua ya? Oke, kalau sudah dibawa. Nah, silakan kalian cermati LKPD-nya. Di bagian tabel difusi, nanti kalian catat warna air sebelum perlakuan dan warna air setelah perlakuan. Perlakuannya dengan 2 cara ya, yaitu dengan menggunakan air panas dan juga air dingin. Untuk yang osmosis sama dengan 2 perlakuan. Yang pertama, kentang dicelupkan di aquades, kemudian dicelupkan pada larutan garam. Sampai sini paham anak-anak? Oke, selanjutnya kalian bisa berdiskusi tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di LKPD. Nah, sekaligus menjawab kesimpulannya ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, silahkan kalian bisa melaksanakan praktikum. Monggo. Untuk pengamatan osmosis, kita membutuhkan kentang, garam, sendok, 2 buah gelas, aquades, neraca, dan juga penggaris. Potong bentuk balok kentang yang sudah dikupas sebanyak 2 buah. Masing-masing potongan itu akan diletakkan ke dalam 2 buah gelas yang sebelumnya sudah diberi label gelas A dan gelas B. Timbang dan ukur masing-masing irisan kentang tersebut dan catat pada tabel pengamatan. Masukkan masing-masing potongan kentang yang telah ditimbang ke dalam masing-masing gelas dengan konsentrasi berbeda. Gelas A untuk larutan garam 5%, gelas B berisi aquades. Rendamlah selama 30 menit. Setelah 30 menit, amati potongan kentang tersebut, lalu keluarkan dari rendaman. Tiriskan pada kertas tisu, lalu timbang dan ukur panjangnya kembali. Kentang pada gelas A yang berisi larutan garam berubah tekstur menjadi lentur dan tidak mudah patah, sedangkan kentang pada gelas B yang berisi air aquades menjadi keras dan mudah patah. Terjadi pengurangan panjang pada gelas A sebesar 0,5 cm yang tadinya 5 cm menjadi 4,5 cm. Kemudian pada beratnya juga terjadi pengurangan yang tadinya 0,5 gram menjadi 0,3 gram. Terjadi penambahan panjang pada kentang di gelas B
yang tadinya 5 cm menjadi 5,3 cm. Untuk beratnya juga mengalami kenaikan yang tadinya 0,5 gram menjadi 0,8 gram. Untuk praktikum difusi, kita cukup menyiapkan teh celup, air panas dan air dingin, dan juga 2 buah gelas. Masukkan teh celup ke dalam gelas berisi air dingin dan gelas berisi air panas. Tunggu selama 15 menit. Amati perubahan pada warna air. Pada proses difusi di gelas A, proses difusinya tergolong cukup cepat. Hal ini dapat dibuktikan pada warna air di gelas A yang berwarna coklat pekat. Sedangkan di gelas B, proses difusinya lebih lambat daripada di gelas A. Hal ini bisa dibuktikan pada warna air di gelas B yang berwarna coklat muda. Baik, jika sudah, silahkan kalian merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan ya. Nah, jika sudah, silahkan buktikan hipotesis kalian yang tadi di awal sudah kalian buat ya, benar atau tidak. Saya beri waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan. Oke, waktu sudah habis. Oke anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan praktikum. Barangkali dari kalian ada yang ingin memaparkan hasil praktikum. Silakan. Oh iya, silakan Mila. Wah, betul sekali Mila. Jadi tadi Mila sudah mengatakan bahwa kentang yang terdapat di dalam Aquades terjadi penambahan massa, baik berat maupun panjang. Oke, sekarang kita review satu persatu saja ya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan kentang dan juga Aquades. Secara logika, kentang kan merupakan sel tumbuhan ya. Jadi di dalam sel kentang ini terdapat mikromolekul dan makromolekul. Sedangkan Aquades merupakan air biasa. Secara logika, kentang konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Aquades. Sehingga konsentrasi yang ada pada Aquades berpindah menuju ke kentang. Sehingga terjadi penambahan panjang dan juga berat pada kentang yang ada di dalam larutan Aquades. Bagaimana dengan larutan garam? Di sini kentang bersifat hipotonik atau konsentrasinya lebih rendah daripada larutan garam, sehingga air yang ada di dalam kentang itu berpindah ke dalam larutan garam. Jadi kentang yang ada di larutan garam ini mengalami penyusutan, terjadi pengurangan baik panjang maupun beratnya. Paham ya anak-anak? Oke, baik, sekarang lanjut ke praktikum difusi. Sekarang Bapak mau tanya, mengapa warna air yang ada di gelas A berbeda dengan warna air yang ada di gelas B? Silakan. Oh iya, betul sekali Putri. Jadi air yang pada gelas A ini proses difusinya lebih cepat karena tadi sudah diberi perlakuan dengan air panas. Warnanya juga lebih pekat dibandingkan dengan gelas B yang berisikan air dingin. Di gelas B ini warnanya lebih pucat ya, karena proses difusinya lebih lambat daripada gelas A. Jadi, kesimpulannya, proses difusi itu dipengaruhi oleh suhu, di mana tadi sudah dibuktikan bahwa gelas yang berisikan air panas, proses difusinya lebih cepat daripada gelas B yang berisikan air dingin. Sampai sini paham ya anak-anak? Kalian ada yang masih bingung untuk membedakan osmosis dan juga difusi, saya beri tips saja ya.
Untuk difusi, yang berpindah itu zatnya. Bisa diingat ya, zatnya yang berpindah. Tadi saya sudah contohkan bagaimana zat yang ada di sirup berpindah ke Aquades. Tadi juga kita sudah lakukan praktikum zat yang ada di teh celup yang berpindah ke Aquades. Kemudian untuk osmosis, yang berpindah itu airnya. Tadi kita juga sudah melakukan praktikum. Jadi air yang ada di dalam kentang akan keluar apabila konsentrasi di sekitarnya lebih tinggi. Jadi sudah dibuktikan pada larutan garam ya. Jadi air yang di dalam kentang berpindah ke larutan garam sehingga kentang itu menyusut. Nah, ketika konsentrasi di sekitarnya lebih rendah, maka konsentrasinya, airnya, Aquadesnya akan berpindah ke kentang yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi tadi yang di dalam Aquades kentangnya lebih besar dan juga lebih panjang. Begitu ya. Oke, dari kalian adakah yang ingin memaparkan pendapat mengenai manfaat pembelajaran pada hari ini? Silakan. Wah, iya, betul sekali Intan. Tadi sudah dipaparkan oleh Intan ya. Jadi kita lebih tahu manfaat osmosis dan juga difusi dalam kehidupan. Tadi kita sudah belajar mengenai fungsi osmosis, yaitu untuk menyeimbangkan konsentrasi larutan. Tadi sudah dibuktikan dengan kentang ketika dimasukkan ke dalam Aquades, ukurannya menjadi lebih besar dan juga lebih panjang. Contoh lain misalnya penyerapan air pada akar tanaman. Oke, selanjutnya difusi. Jadi fungsi difusi dalam kehidupan sebagai penyeimbang konsentrasi molekul. Tadi kita sudah buktikan ya, di mana zat teh celup itu menyebar ke dalam Aquades. Fungsi lain dalam kehidupan yaitu proses pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di alveolus. Sudah paham semua ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham semua, silakan lembar praktikumnya untuk dikumpulkan. Setelah itu kalian siapkan selembar kertas, kita akan mengadakan proses. Tidak banyak kok, cuma 4 soal. Ya, silakan. Oke, waktu sudah habis. Untuk pertemuan minggu depan, silakan kerjakan LKS halaman 57 tentang transport aktif. Minggu depan kita akan membahas tentang transport aktif. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, tetap jaga kesehatan anak-anak. Pertemuan pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.